Shalom, jumpa kembali dalam ibadah Wanita Deborah. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami sebagai wanita-wanitanya Allah. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, tema kita pada bulan ini adalah perempuan dan integritasnya. Ada pepatah yang berkata, di balik pria yang sukses, di belakangnya ada wanita yang hebat, ya. Memang wanita itu sudah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Dan tujuan Allah menciptakan wanita adalah untuk menjadi penolong. Dengan kehadiran wanita atau perempuan akan menyempurnakan pasangannya. Meskipun dianggap sebagai sosok yang lemah, tetapi sebenarnya wanita juga adalah sosok yang kuat. Yang dimaksud kuat adalah jika wanita tersebut memiliki integritas. Nah, memiliki integritas artinya perempuan tersebut memiliki kualitas pribadi yang utuh, yang memiliki juga potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Seperti saya katakan tadi, di balik pria yang sukses, di belakangnya ada wanita yang hebat, yang jujur, yang memiliki integritas, yang memiliki keutuhan. Nah, Alkitab ternyata sudah menjelaskan, khususnya di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 itu adalah bagaimana integritas seorang perempuan. Dan kita akan menemukan hal ini ya. Yang pertama adalah wanita yang memiliki integritasnya atau perempuan yang memiliki integritasnya di ayat 10, ayat 28 dan ayat 29. Sangat sederhana. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Ya, kita baca dikatakan demikian, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kemudian di ayat yang ke-28 dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ya, kita lihat di sini poin pertama, wanita yang hebat yang berada di belakang suaminya atau wanita perempuan yang memiliki integritas yang pertama adalah dia dapat dipercaya, ya. Kemudian di dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, siapa yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya wanita ini utuh, baik anak, baik suami, memberikan penghormatan kepada wanita yang memiliki integritas atau yang dapat dipercaya. Nah, hal ini seringkali teruji ya, seringkali bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri yang bisa dipercaya oleh anak-anak dan suami kita. Contohnya seringkali seperti ini. Ketika seorang anak bertanya, apakah mama punya uang? Nah, saya menemukan beberapa perempuan-perempuan ya atau ibu-ibu yang menjawab, tidak ada uang. Nah, saya sejak kecil selalu mendidik anak saya, kalau ada, kalau tidak ada saya katakan tidak ada. Dan saya sering menjelaskan tentang keadaan keuangan. Nah, sejak dari kecil mereka mempercayai ketika saya katakan tidak ada uang dan mereka tidak akan pernah menuntut. Tetapi ketika memang ada uang, saya katakan ada uang. Nah, ini adalah salah satu ciri atau karakteristik dari seorang perempuan yang dimana kita mengatakan sebuah kebenaran, tidak
berusaha berada di situasi yang abu-abu, ya. Dan ini akan membuat baik pasangan maupun anak-anak kita akan mempercayai kita. Nah, wanita atau perempuan yang dapat dipercaya ini, dia mendapat respek dari anak-anak dan suami. Dia terhormat di mata suami, ya. Dia mendapat penghormatan. Jadi poin yang pertama ini memberikan pesan kepada kita, wanita yang dapat dipercaya atau perempuan yang dapat dipercaya itu memiliki kejujuran ketika menjawab atau ketika anak-anak menanyakan sesuatu kepada kita atau pasangan kita, jawaban-jawaban kita itu merupakan benih-benih kepercayaan yang diberikan oleh keluarga inti kita kepada kita, dan berbahagia. Ketika kita dipercaya, ya, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika anak-anak lebih mempercayakan tantenya, omnya, wah, itu akan pasti menyakitkan kita. Tetapi mari kita bangun. Wanita yang memiliki integritas tadi adalah wanita yang hebat, yang dapat dipercaya oleh anak-anak dan juga oleh suaminya. Dan perempuan yang dapat dipercaya biasanya dia memiliki aura, ya, atau sesuatu karisma yang dimana anak-anak dan suaminya itu begitu segan kepadanya. Sebab itu mari, ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita wanita-wanita Deborah ini memiliki sikap yang bisa dipercaya oleh keluarga inti kita. Kemudian yang kedua adalah wanita hebat, yaitu wanita yang punya integritas ini adalah wanita yang bertanggung jawab. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Di sini dijelaskan bagaimana perempuan ini atau wanita ini mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya, ya. Dia diberikan gambaran-gambaran, kalau kita kitab Amsal ini, ya, dia menggambarkan bahwa perempuan itu seperti kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Artinya dia benar-benar memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab perempuan itu sangat banyak, ya. Bahkan peran kita sebagai istri, sebagai ibu, ya, itu begitu banyak sekali. Sehingga dibutuhkan satu sikap yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan satu demi satu tugas-tugas kita. Nah, bertanggung jawab itu dimulai dari dalam, ya, dari dalam, mulai dari diri sendiri. Kita bertanggung jawab atas pribadi kita, ya, bertanggung jawab untuk anak-anak kita, merawat, mengurus, dan semuanya yang mungkin setiap hari itu udah menjadi pekerjaan rutinitas kita. Sekali saja kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka kondisi rumah tangga kita, keadaan rumah kita itu pasti kacau balau. Tapi ketika kita dengan konsisten melakukan tanggung jawab kita, saya pastikan bahwa kondisi keluarga kita, mulai dari diri kita, anak-anak kita, semua akan kondisinya itu akan keadaannya baik, ya. Itu faktor dari dalam dulu. Kemudian ada faktor dari luar. Mungkin ada ibu-ibu juga yang bekerja di tempat ini, ya, kemudian memiliki usaha. Ketika wanita yang memiliki tanggung jawab ini melakukan tugas-tugasnya, maka dia akan mendatangkan keuntungan. Hidupnya itu produktif. Bukan hanya di dalam tetapi juga berada di luar. Nah, ini menunjukkan orang yang memiliki tanggung jawab, dia memiliki mental yang mandiri, ya. Menyelesaikan tugas-tugas dengan tenang dan tangguh. Saking banyaknya mungkin tanggung jawab kita, seringkali kita panik, ya. Belum selesai yang satu sudah harus mengerjakan yang satu. Tetapi wanita yang bertanggung jawab, wanita yang punya integritas, dia akan tenang menyelesaikan satu persatu pekerjaannya. Ya, kita belajar dari sikap Ruth, di mana Ruth sekalipun dia kehilangan pasangan, tapi dia tetap mandiri, ya. Dia perempuan mandiri dan tidak alay. Wah, biasanya kalau perempuan yang alay ini kita bisa lihat di
media sosial bagaimana dia begitu sering sekali menyampaikan hal-hal yang negatif tentang dirinya, ya baru sedikit masalah terus kemudian di media sosial dia memamerkan apa yang sedang dia alami. Ibu-ibu, kita diingatkan melalui kehidupan Ruth, ya, bagaimana dia tetap mandiri, bagaimana dia tetap tenang menghadapi situasi kehidupannya. Jadi perempuan yang bertanggung jawab akan selalu mengutamakan hal-hal yang prioritas. Dia memiliki pertimbangan-pertimbangan, tindakannya dipikirkan dengan matang, apapun yang menjadi tanggung jawabnya bisa dikerjakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah perempuan yang memiliki integritas, dia memiliki takut akan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan maksudnya apa? Takut akan Tuhan, sadar akan keberadaan Tuhan, sehingga berhati-hati dalam tindakannya, ya, menyampaikan sesuatu kepada anak menggunakan pendekatan hati, bukan fisik, bukan kekerasan, ya. Artinya perempuan yang takut akan Tuhan ini memiliki kemampuan yang selalu peka dengan apapun yang dikerjakannya, itu selalu terhubung dengan Tuhan. Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dengan roh takut akan Tuhan, perempuan ini berbeda dengan yang lainnya karena semua keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya akan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Dia memiliki hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga pribadi wanita yang takut akan Tuhan ini akan mendatangkan berkat bagi keluarganya. Jadi ada 3 hal di balik perempuan, di balik pria yang sukses, ada 3 ciri perempuan yang hebat, yaitu yang pertama, dia adalah dapat dipercaya, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan menjadi wanita-wanita hebat yang memiliki integritas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi wanita Deborah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.